Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Tahukah kalian apa itu teks prosedur? Tapi sebelum ke materi, jangan lupa bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Kemudian like dan share video ini ke teman kalian, keluarga kalian, atau sahabat kalian. Oke? Ya. Mari kita lanjut ke pembahasan tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur merupakan teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah melakukan sesuatu. Kalau misalnya kalian pernah membuat nasi goreng, itu ada langkah-langkahnya. Atau ketika kalian membuat sebuah puding, sama, itu juga ada langkah-langkahnya. Ada step by step yang harus dilakukan. Nah, kemudian selain itu, teks prosedur juga memiliki sebuah tujuan. Apa itu tujuannya? Yaitu untuk memberi petunjuk cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah. Jadi, secara lebih rinci, tujuan teks prosedur adalah untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat mengikuti sebuah proses secara tepat dan akurat. Jadi setiap prosesnya, setiap langkahnya itu harus sesuai dengan yang sudah ditentukan, ya. Jadi nanti hasilnya akan bagus. Kemudian selain itu, ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi beberapa langkah atau tindakan. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Yang ketiga, bersifat akurat dan objektif. Objektif itu sesuai dengan apa adanya, tidak ditambah-tambahkan. Kemudian yang keempat, penjelasan secara mendetail. Jadi langkah-langkahnya itu dijelaskan secara detail supaya hasil yang diperolehnya itu memuaskan, ya. Itu ciri-ciri teks prosedur. Kemudian jenis-jenis teks prosedur. Ada berapa sih jenis teks prosedur itu? Jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama, teks prosedur cara menggunakan atau memainkan sesuatu. Misalnya, ini kan cara menggunakan. Misal, cara menggunakan printer. Nah, itu termasuk ke dalam jenis teks prosedur cara menggunakan atau memainkan sesuatu. Selain cara menggunakan printer, misalnya cara memainkan gitar atau cara menyalakan televisi atau cara menyalakan komputer. Itu termasuk ke dalam jenis teks prosedur cara menggunakan atau memainkan sesuatu. Kemudian yang kedua, ada teks prosedur cara membuat sesuatu. Misalnya, cara membuat nasi goreng atau cara membuat es doger atau cara membuat nasi kuning, ya. Itu cara melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, cara melakukan sebuah kegiatan. Misalnya, cara membuat KTP, cara menggunakan mesin ATM,
atau cara mentransfer uang lewat ATM dan lain sebagainya ya. Masih banyak contoh dari ketiga jenis tax prosedur tersebut. Sampai di sini kalian sudah paham? Ya, kita lanjut ke struktur tax prosedur. Sama seperti teks-teks yang lainnya yang sudah kita bahas, tax prosedur juga memiliki sebuah struktur atau bagian. Struktur yang pertama itu tujuan. Dalam sebuah tax prosedur ada sebuah tujuan yang akan dicapai. Bisa juga tujuan ini ada di dalam kata pengantarnya. Kemudian yang kedua ada alat dan bahan. Alat dan bahan ini adalah alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat atau melakukan sesuatu. Tapi alat dan bahan ini sifatnya opsional. Opsional itu apa? Opsional itu artinya boleh ada, boleh juga tidak ada ya. Misalnya, kalau misalnya teks prosedurnya itu tentang alat musik, ya kan? Nah, berarti itu kalau misalnya cara memainkan atau menggunakan alat musik. Nah, berarti itu kan tidak memerlukan bahan, ya, tapi langsung digabungkan dengan langkah-langkah. Beda lagi dengan teks prosedur yang bagian membuat sesuatu, misalnya membuat nasi goreng ya, itu ada bahannya, ada alatnya. Ya, jadi wajar kalau misalnya alat dan bahan ini sifatnya opsional. Dan yang ketiga itu ada langkah-langkah. Nah, dalam langkah-langkah ini berisi kegiatan step by step atau langkah-langkah yang harus dilakukan supaya maksud dan tujuan dari teks prosedur itu dapat dicapai. Nah, sekian materi tentang teks prosedur. Semoga setelah menonton video ini kalian bisa lebih paham tentang teks prosedur.